Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Bayangkan, sebuah warung soto sederhana di pinggir jalan desa. Aromanya menggoda siapapun yang melintas. Setiap pagi, puluhan orang datang untuk menikmati kuah panasnya yang kental dan gurih. Tapi siapa sangka, di balik panci besar yang terus mendidih, ada sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimasukkan ke dalam masakan. Dan saat rahasia itu terbongkar, seluruh desa pun terguncang. Sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Desa Karangjati yang tenang di pinggiran Lamongan pagi itu diguyur gerimis. Kabut tipis menggantung di antara rumah-rumah, menciptakan suasana lengang dan dingin. Di ujung jalan tanah yang basah, warung soto milik Mursid tampak tetap buka seperti biasa. Panci besar berisi kuah panas mengepul, aroma rempah dan tulang menyebar mengundang siapapun untuk mendekat. Namun ada satu yang berbeda pagi itu. Biasanya, Lastri, istri Mursid, akan tampak sibuk memotong daun seledri atau menyusun piring di rak. Tapi pagi ini, hanya Mursid yang terlihat. Wajahnya pucat, kantung matanya gelap, dan senyum yang ia paksakan nyaris tak menutupi getaran kecil di tangannya saat menyendok soto ke mangkuk. Seorang pelanggan lama, Bu Murni, memperhatikan dengan seksama. Mursid, Bu Lastri kemana? Biasanya dia yang sibuk urus dapur. Mursid menjawab cepat, ke rumah ibunya, ada urusan mendadak. Tak ada yang mencurigai apa-apa. Soto tetap dipesan, disantap, dan dibayar seperti biasa. Namun di dalam dapur belakang yang tirainya ditutup rapat, suasana jauh dari biasa. Di atas lantai yang masih basah oleh air cucian, terdapat noda merah samar yang belum benar-benar hilang. Ember besar diletakkan di pojok ruangan. Di dalamnya, potongan daging tersimpan rapi, sudah diberi bumbu dan siap dimasak. Daging itu bukan berasal dari pasar. Dan bukan pula dari hewan ternak. Di rumah sebelah, seorang tetangga bernama Pak Kari mencatat dalam hati bahwa sudah 2 hari tidak melihat Lastri menjemur pakaian. Ia biasanya ramah dan menyapa siapa saja. Tapi sekarang rumahnya selalu sepi, dan lampu belakang tetap menyala bahkan sampai siang. Pak Kari mencolek istrinya. Kamu gak ngerasa aneh? Warungnya tetap ramai, tapi Lastri hilang tanpa kabar. Sementara itu, Mursid di dalam warung sesekali menoleh ke pintu dapur, seolah ada sesuatu di baliknya yang sedang mengawasinya. Tangan kirinya gemetar saat mengangkat panci kecil. Bukan karena beratnya, tapi karena sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Suara Lastri, jeritannya, masih menggema di telinga. Dan di luar, pelanggan terus berdatangan. Mereka tidak tahu bahwa dalam setiap suapan soto yang mereka nikmati, ada kisah gelap yang sedang menunggu untuk meledak ke permukaan. Warung Mursid semakin ramai. Meski langit Lamongan masih mendung, kursi-kursi kayu di warung itu tak pernah kosong. Beberapa pelanggan bahkan rela menunggu sambil berdiri, hanya untuk semangkuk soto yang katanya makin lezat dari biasanya. Aku gak tahu ya, tapi hari ini sotonya kayak lebih gurih, ujar Pak Dirman sambil mengusap mulutnya. Bumbunya pas. Dagingnya juga empuk banget, timpal yang lain. Mursid hanya mengangguk. Wajahnya kaku, senyum yang ia paksa terasa dingin dan kosong. Ia tak banyak bicara, hanya sibuk bolak-balik dari dapur ke meja pelanggan. Tapi tiap kali dia melewati pintu dapur yang dibiarkan setengah terbuka, matanya menatap tajam ke dalam, seolah takut sesuatu di dalam sana akan muncul tiba-tiba. Di antara para pelanggan, ada satu yang tak ikut memuji. Namanya Surti. Ia janda muda yang dikenal cerewet dan sensitif soal rasa. Ia mencicipi sotonya, lalu mendekatkan wajah ke mangkuk, mencium aromanya berulang kali. Pak Mursid, katanya pelan, dagingnya ini, bukan ayam, ya? Mursid menghentikan geraknya. Ia menoleh, tapi tak langsung menjawab. Lalu ia berkata dengan suara pelan, campur, Bu. Ayam dan daging sapi. Surti tidak menjawab. Ia hanya menatap Mursid dengan pandangan ganjil. Lalu tanpa banyak bicara, ia menyisihkan mangkuknya dan keluar dari warung. Di dapur belakang, aroma kuah rebusan masih mengepul. Ember besar berisi potongan daging kini tinggal separuh. Sebagian besar sudah berubah menjadi kaldu, sebagian lagi telah tersaji di meja-meja pelanggan. Di atas rak, ada sebuah kantong plastik hitam yang disembunyikan di balik tumpukan baskom. Di dalamnya, masih ada bagian tubuh manusia yang belum terjamah. Sore harinya,
suasana warung mulai sepi. Mursid duduk sendiri di kursi plastik sambil menatap sisa-sisa mangkuk yang kotor. Telinganya masih berdengung oleh suara langkah Lastri di malam terakhir. Suara napasnya yang berat. Dan jeritan terakhir yang mengambang di udara dingin sebelum akhirnya terdiam selamanya. Di kejauhan, Surti berdiri diam di depan rumahnya. Ia masih memikirkan rasa aneh di mulutnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia bukan detektif. Tapi nalurinya sebagai wanita memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warung soto Mursid tertutup sebelum maghrib. Lampunya padam lebih cepat. Tapi rahasia itu belum ikut padam. Malah menurunkan hawa dingin yang menggigit. Desa Karangjati tertidur di bawah kabut tipis, hanya terdengar suara jangkrik bersahutan. Tapi di sudut belakang warung soto Mursid, ada satu suara lain yang menyelinap, suara tetesan air yang terus menetes dari ember ke lantai semen. Pak Karim, tetangga yang tinggal persis di belakang warung, membuka jendela kamarnya karena mencium bau busuk yang samar. Ia mengernyit, mencoba menebak asal bau itu. Biasanya, aroma dari dapur Mursid menenangkan, penuh wangi serai dan kaldu ayam. Tapi malam itu berbeda. Ada aroma amis yang menusuk, seolah daging dibiarkan membusuk tanpa ditutup. "Kamu cium bau itu?" tanya Pak Karim pada istrinya. "Iya." "Dari dapurnya Mursid, ya?" Pak Karim menarik sarung, mengambil senter, dan keluar lewat pintu samping. Ia berjalan perlahan menyusuri pagar bambu pembatas rumahnya dan dapur warung. Ia mengintip ke balik celah-celah dinding kayu. Lampu dapur warung masih menyala, tapi sepi, tanpa suara. Tak ada Lastri. Tak ada gerakan. Ia berbalik, tapi langkahnya terhenti. Sebuah bau kuat menyapu kembali hidungnya. Bukan bau dapur biasa. Tapi bau seperti daging mentah yang mulai membusuk, bercampur dengan sisa darah dan air rebusan. Di saat yang sama, di dalam rumah, Mursid duduk di depan cermin kecil. Wajahnya basah oleh keringat, meski udara dingin. Ia bicara sendiri, pelan dan putus-putus. "Maaf. Lastri, aku gak mau, tapi kamu yang maksa." Tangannya gemetar saat memegang kalung yang masih dipenuhi noda merah. Kalung itu milik Lastri, dan semestinya sudah dikuburkan bersamanya. Tapi Mursid menyimpannya, entah sebagai kenangan atau sebagai pengingat dosa. Sementara itu, Surti duduk sendiri di rumahnya sambil menatap layar ponsel. Ia mencoba membuka kembali kontak Lastri yang biasa membagikan menu soto harian via grup pesan warga. Sudah 3 hari tak ada pesan masuk. Ia akhirnya menekan tombol telepon. Lama tak diangkat. Saat dering berhenti, suara operator menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Perasaan tak enak makin menguat di dada Surti. Di dapur belakang warung, ember hitam kini tertutup kain basah. Tapi dari celah-celahnya, masih menetes cairan merah yang mulai menghitam. Dan dari situ, rahasia yang disimpan Mursid pelan-pelan mulai menyeruak, bukan hanya sebagai bau, tapi sebagai pertanda bahwa semuanya belum selesai. Keesokan harinya, warung soto Mursid tidak seramai biasanya. Hanya 2 orang pelanggan yang datang, itu pun tidak makan di tempat. Mereka membungkus cepat dan langsung pergi. Mursid berdiri lama di balik meja kayu, tangannya menyeka piring tapi pikirannya tidak di sana. Ia terus menoleh keluar, matanya menyisir jalan, seolah mengantisipasi kedatangan seseorang. Hatinya semakin gelisah sejak semalam. Ia merasa bau dari dapur semakin menusuk. Kain penutup ember yang sudah ia semprot dengan air jeruk nipis tak mampu menahan bau busuk daging yang mulai membaur dengan udara. Ia mulai sadar, bangkai tidak bisa disembunyikan selamanya. Mursid mengambil ember itu, membawanya ke sumur tua di belakang rumah. Namun saat hendak membuka tutupnya, bayangan Lastri muncul begitu saja di benaknya. Senyumnya. Suaranya. Bahkan teriakan terakhirnya. Tangannya terhenti. Ia tak mampu menjatuhkannya. Ember itu akhirnya ia simpan kembali ke dapur, tapi ia tahu, waktu terus berjalan, dan bau itu akan membawa orang-orang datang. Di rumah Surti, kecurigaan makin menjadi. Ia memutuskan mendatangi rumah Mursid. Ia mengetuk pintu belakang yang terhubung langsung ke dapur. Tak ada jawaban. Tapi dari sela jendela yang tak terkunci, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di atas meja kayu, tergeletak kalung manik-manik hijau yang selalu dipakai Lastri. Kalung itu unik, buatan tangan, dan hanya ada satu di desa itu.
Surti menatapnya lama. Ia tahu, Lastri tidak pernah melepas kalung itu, bahkan saat tidur. Surti mundur perlahan dan memilih pulang tanpa mengetuk lagi. Ia tidak ingin gegabah, tapi nalurinya sebagai wanita tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mursid. Sore itu, warung tutup lebih awal. Tirai kayu digantungkan menutupi pintu depan, dan lampu tidak dinyalakan. Mursid duduk di dalam, sendirian. Ia tidak makan. Ia tidak tidur. Hanya suara detak jam dan suara jantungnya sendiri yang menemani. Dan di luar, kabar mulai beredar. Ada yang bilang Lastri pergi ke rumah saudaranya, tapi belum kembali. Ada pula yang bilang Lastri meninggalkan Mursid karena cekcok. Namun sebagian warga justru mulai menyebarkan cerita ganjil. Cerita tentang bau daging aneh dari dapur. Tentang kalung yang ditemukan Surti. Dan tentang bagaimana rasa soto minggu ini terlalu manusiawi. Sore menjelang malam, langit Lamongan memerah seperti pertanda akan turun hujan deras. Di dalam pos ronda yang terletak di ujung gang dekat warung Mursid, Pak Karim, Surti, dan dua warga lainnya berkumpul membicarakan satu hal yang selama beberapa hari ini mulai mengusik perasaan mereka. 2 hari gak ada kabar Lastri. Warungnya tetap buka. Tapi baunya itu, bukan kayak biasanya, ujar Pak Karim sambil menyesap kopi hitam yang mulai dingin. Surti mengangguk pelan. Aku lihat kalung Lastri di dapur, padahal katanya dia pergi ke rumah orang tuanya. Kenapa kalungnya masih di sini? Pak Sugeng, tokoh kampung yang biasanya tenang, mulai menunjukkan ekspresi cemas. Kalau memang ada yang tidak beres, kita tidak boleh diam. Minimal lapor ke Pak RT dulu, atau langsung ke Babin Kamtipmas. Di sisi lain, Mursid duduk di lantai kamar gelap dengan jendela tertutup rapat. Tangannya memegang foto pernikahannya bersama Lastri. Foto itu kini ternoda, basah oleh air yang entah air mata atau keringat dingin. Wajahnya penuh luka batin, tapi ada pula senyum getir yang mengendap di sudut bibirnya. Ia menggumam sendiri. Aku cuman pengen tenang, Las. Gak mau kamu pergi dari aku. Tapi kamu maksa terus minta cerai, minta bagi 2 warung. Tangannya meremas foto itu sampai kusut, lalu melemparnya ke sudut ruangan. Di luar, Pak Karim dan warga lainnya mulai bertindak. Mereka sepakat besok pagi akan menemui Pak RT untuk membahas laporan warga. Sementara itu, malam terus larut. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, tetapi lampu di belakang dapur Mursid tetap menyala. Seakan menyimpan rahasia yang belum selesai diceritakan. Pukul 2 dini hari, seekor kucing kampung tiba-tiba mengeong keras di belakang warung. Ia mencakar-cakar tanah dekat lubang pembuangan air yang tersumbat. Dari sela-sela celah saluran itu, cairan gelap mengalir perlahan. Bau busuknya menusuk. Kucing itu lari terbirit-birit, meninggalkan suara gaduh yang membangunkan Mursid dari tidurnya. Mursid bangun dengan napas terengah. Ia berjalan ke dapur, membuka tirai, dan melihat air hitam menggenang di sudut lantai. Ember yang ia sembunyikan mulai bocor. Isinya mulai keluar perlahan, menciptakan genangan yang menghitam dan berbau tajam. Dan untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, Mursid merasa takut. Bukan karena dosa yang ia lakukan. Tapi karena ia tahu besok pagi, seseorang pasti datang. Dan mereka akan mengetuk pintu dengan membawa pertanyaan yang tidak bisa lagi ia hindari. Pagi itu, langit Lamongan mendung, angin berhembus membawa hawa lembab. Warung soto milik Mursid masih tertutup rapat meski jarum jam telah menunjuk pukul 7. Biasanya, jam segitu wangi kaldu sudah menyambut dari kejauhan. Tapi pagi ini, tidak ada suara panci, tidak ada kepulan uap, tidak ada suara Lastri menyapa pelanggan. Pak RT bersama 2 warga dan 1 anggota Babin Kamtipmas datang menyusuri jalanan kecil menuju warung Mursid. Surti yang menyarankan mereka datang pagi-pagi, berdiri di kejauhan sambil memegang tas kecil di tangannya. Matanya tak lepas dari pintu kayu warung yang tertutup. Assalamualaikum, ujar Pak RT sambil mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Beberapa ketukan berikutnya masih tetap sunyi. Tapi setelah ketukan yang kelima, pintu terdengar bergerak dari dalam. Perlahan, daun pintu terbuka, dan muncullah wajah Mursid. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, tubuhnya terlihat kurus seperti tak makan beberapa hari. Iya, Pak RT, pagi, katanya dengan suara serak. Pak RT mencoba tersenyum, meski canggung. Maaf, SID. Kami hanya ingin memastikan kabar Bu Lastri.
Sudah beberapa hari gak kelihatan. Warga mulai bertanya-tanya. Mursid diam. Ia menunduk, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar. Masuk aja, Pak. Mereka berempat masuk. Aroma aneh langsung menyambut. Bukan bau dapur biasa, tapi bau tengik bercampur amis yang menusuk hidung. Pak RT menoleh ke dapur, matanya menyipit. Sementara petugas Babin Kamtipmas diam-diam menyalakan ponselnya dan mulai merekam diam-diam. Lastri kemana? SID? Tanya Pak RT lagi. Mursid menarik napas panjang. Ia berjalan pelan menuju dapur. Di sana, ia berdiri di depan ember hitam yang kini ditutupi sarung kotor. Dari celah bawahnya, air merah kehitaman masih menggenang. Lastri, dia pergi. Tapi gak jauh. Petugas mendekat. Boleh kami lihat dapurnya, Pak Mursid? Mursid tak menjawab. Tapi langkahnya menjauh, seperti memberi jalan. Salah satu warga mendekati ember dan membuka sarung penutupnya. Seketika, semua yang ada di dapur itu terdiam. Ember itu berisi potongan-potongan tubuh manusia yang tak lagi utuh, daging yang mulai membusuk, dan serpihan kalung manik-manik hijau yang terendam di dalamnya. Pak RT mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Surti yang melihat dari luar langsung menangis, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Petugas segera mengamankan lokasi, memanggil tim forensik. Mursid tidak melawan. Ia hanya duduk di pojok dapur, memeluk lututnya sambil berkata lirih, aku cuma gak mau dia ninggalin aku. Pagi yang mendung itu berubah menjadi siang yang penuh sirine. Warga berkumpul, beberapa histeris, sebagian lain menunduk sambil membaca istighfar berkali-kali. Warung yang dulunya menjadi tempat berkumpul, kini menjadi tempat yang akan dikenang sebagai dapur paling kelam dalam sejarah Desa Karangjati. Siang itu, garis polisi sudah membentang di depan warung soto Mursid. Tim forensik mulai berdatangan, membawa kantong jenazah dan peralatan pencatat. Warga hanya bisa melihat dari kejauhan, berdiri di balik pagar dan pohon jambu, menahan rasa mual dan syok. Beberapa wanita mulai menangis, ada pula yang pingsan saat mengetahui potongan tubuh dalam ember itu diyakini sebagai Lastri. Pak Dirman, pelanggan tetap yang setiap pagi makan di warung itu, terduduk lemas di pos ronda. Ia baru sadar bahwa daging dalam mangkuknya selama 3 hari terakhir bukan daging biasa. Tangannya gemetar saat memegang kepala. Ia tidak sanggup berkata apa-apa, hanya menatap tanah dengan mata kosong. Gusti Allah, astagfirullah, gumamnya berulang kali. Surti dipanggil oleh petugas untuk dimintai keterangan. Ia menceritakan semua yang ia tahu. Tentang kalung manik-manik yang ia lihat, tentang bau aneh dari dapur, dan tentang perubahan sikap Mursid yang mendadak jadi pendiam dan gelisah. Semua catatan itu dimasukkan ke dalam laporan resmi. Dan kini, kasus pembunuhan keji yang semula tersembunyi di balik aroma soto gurih telah berubah menjadi berita besar. Sementara itu, Mursid duduk di kantor polisi dengan tangan terborgol. Di hadapannya, ada secangkir teh manis yang tak ia sentuh sedikit pun. Matanya kosong, memandang keluar jendela sel, tempat matahari mulai meredup di ufuk barat. Petugas menanyainya berulang kali, tapi jawabannya selalu sama. Aku gak mau dia pergi. Aku cinta sama dia. Tapi dia mau tinggalkan semuanya. Polisi mencatat, bahwa selain motif rasa cemburu, Mursid juga mengalami tekanan psikologis berat. Ia merasa Lastri sudah berubah sejak warung makin ramai. Ia takut ditinggal, takut kalah dalam pembagian usaha. Ketakutan itu menjelma menjadi obsesi yang akhirnya berujung pada pembunuhan. Namun lebih gila lagi, ia tidak membuang jasad itu. Ia memotongnya, memasaknya, menjualnya, dan menyuapkannya kepada tetangga-tetangganya sendiri. Dapur warung itu kini telah kosong. Panci besar, kompor minyak, dan baskom plastik sudah diamankan sebagai barang bukti. Namun aroma yang tertinggal masih menggantung di udara, menciptakan suasana mencekam bagi siapa saja yang berani mendekat. Di hari ketiga setelah penangkapan Mursid, Desa Karangjati menggelar doa bersama. Bukan hanya untuk mengenang Lastri, tetapi juga untuk memohon perlindungan kepada Allah agar kejadian serupa tidak pernah terjadi lagi. Dan di antara ayat-ayat yang dibacakan, wajah Lastri hadir dalam ingatan mereka, sebagai istri yang setia, sahabat yang ramah, dan korban dari cinta yang berubah menjadi bencana. Beberapa hari setelah pengungkapan tragedi warung soto berdarah itu, suasana Desa Karangjati belum benar-benar pulih. Rasa trauma menyelimuti hati warga. Banyak yang masih belum bisa makan daging.
Bahkan warung makan lain di desa itu ikut sepi. Sebab kabar bahwa Mursid telah mencincang tubuh istrinya sendiri dan menjadikannya bahan soto tersebar begitu cepat, hingga mengguncang desa-desa sekitarnya. Namun tak banyak yang tahu bahwa ada sesuatu yang masih menggantung. Sebuah teka-teki yang belum dijawab sepenuhnya oleh Mursid, bahkan setelah belasan kali pemeriksaan. Salah satu penyidik, Pak Heru, memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Di dapur tempat kejadian, di pojok dinding yang lembab, ditemukan secari kertas sobekan buku tulis, terjepit di balik rak panci. Tulisan di atasnya samar, ditulis dengan pensil. Hanya satu kalimat. Kalau aku hilang, cari aku di dalam panci. Pak Heru menggigit bibir. Itu jelas tulisan tangan wanita. Mungkin Lastri. Mungkin ia sempat menuliskan pesan terakhir sebelum ajal menjemput. Tapi bagaimana bisa Lastri tahu bahwa tubuhnya akan dimasukkan ke dalam panci? Atau, apakah kejadian itu tidak berlangsung secepat yang dibayangkan? Apakah Lastri sempat merasakan semuanya, sadar, dan pasrah? Fakta baru ini membuat beberapa petugas mulai membuka kembali analisa waktu kematian. Forensik menemukan bahwa beberapa potongan tubuh dimasak lebih lama dari yang lain. Ada luka-luka yang tidak sepenuhnya mematikan di awal. Hal ini mengarah pada satu dugaan keji, bahwa Lastri sempat hidup, dan disiksa sebelum benar-benar dihabisi. Mursid masih belum bicara soal itu. Di ruang tahanan, ia lebih banyak diam. Kadang tertawa kecil tanpa sebab, kadang menangis sambil memanggil nama Lastri. Psikiater pun mulai dilibatkan. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah dari mulutnya. Kalimat yang ia ulang terus setiap kali ditanya mengapa. Dia bilang akan pergi, tapi aku tahu, dia hanya mengancam. Aku harus pastikan dia tetap di sini. Selamanya. Sementara itu, keluarga Lastri datang dari luar kota. Kakaknya, Bu Mariam, menangis histeris di depan pintu dapur saat diperbolehkan masuk untuk mengenang tempat terakhir adiknya. Ia tahu hubungan rumah tangga Mursid dan Lastri sempat renggang, tapi tak pernah menyangka akan berakhir setragis ini. Sore itu, desa Karangjati seperti diam dalam duka panjang. Tak ada tawa anak-anak, tak ada suara obrolan bapak-bapak. Semua diliputi ketakutan. Karena mereka pernah duduk di meja itu. Mereka pernah menyuap soto dari tangan Mursid. Dan kini, semua kenangan itu menjadi luka yang membusuk di dalam hati mereka. Hari itu, ruang sidang di Pengadilan Negeri Lamongan dipenuhi wartawan dan warga yang ingin menyaksikan langsung proses hukum Mursid. Pria yang dulu hanya dikenal sebagai penjual soto sederhana itu kini duduk di kursi pesakitan dengan wajah lesu dan rambut yang mulai memutih. Borgol di tangannya berbunyi pelan setiap kali ia bergerak, seolah menjadi penanda bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Jaksa penuntut membacakan dakwaan panjang. Mulai dari pembunuhan berencana, mutilasi, hingga perusakan dan penyajian bagian tubuh manusia sebagai bahan makanan. Setiap kalimat dakwaan disambut desahan kaget dari para hadirin, bahkan beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka dengan syal karena tak kuasa menahan mual. Lalu tibalah saatnya saksi kunci dipanggil ke depan. Surti, wanita yang pertama kali mencium kejanggalan rasa soto dan melihat kalung Lastri, melangkah maju dengan langkah berat. Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tetap tegas. Ia berdiri di depan hakim dan menceritakan semua yang ia lihat, dengar, dan rasakan selama hari-hari terakhir sebelum hilangnya Lastri. Saya lihat sendiri kalung itu di atas meja dapur. Kalung itu milik Bu Lastri. Gak mungkin dia tinggalin. Dan rasa sotonya, saya yakin itu bukan daging biasa, ujar Surti dengan suara pelan namun jelas. Mursid hanya menunduk. Tak sekalipun ia menatap saksi yang berdiri tak jauh darinya. Namun saat hakim menanyakan apakah ia ingin menyampaikan sesuatu sebagai pembelaan, Mursid akhirnya angkat kepala. Ia menatap hakim, lalu menarik napas panjang. Aku memang yang bunuh dia. Tapi aku gak niat awalnya. Dia mau pergi. Dia mau warung ini dibagi dua. Aku kerja dari nol, dia yang minta cerai, aku gak tahan. Aku cuma pengen dia tetap di sini, katanya dengan suara pecah. Ruang sidang hening. Dan, soal soto itu, aku gak tahu kenapa aku ngelakuin itu. Aku cuma gak mau ada yang tahu. Aku cuma mau semuanya terus berjalan, seolah gak terjadi apa-apa. Wajahnya menunduk kembali. Air mata menetes dari ujung matanya, tapi tak seorang pun di ruangan itu menunjukkan belas kasihan. Hakim menutup sidang dengan mengetuk palu, menjadwalkan putusan akan dibacakan minggu depan. Namun satu hal pasti,
Tidak akan ada pembelaan yang bisa memutar kembali waktu. Tidak akan ada dalih yang bisa menghapus ngeri dari apa yang sudah terjadi. Sepulang dari sidang, Surti berjalan melewati bekas warung Mursid yang kini sudah kosong. Tirai kayunya digantung miring, pintunya dirantai dengan gembok. Namun aroma samar yang pernah membekas di udara seolah masih ada di sana. Seperti kenangan buruk yang enggan pergi. Dan seperti bisikan dari masa lalu yang terus menyuarakan satu pertanyaan dalam hati Surti. Bagaimana mungkin seseorang bisa sejauh itu? Seminggu telah berlalu sejak sidang kesaksian terakhir. Hari itu, keputusan akhir akan dibacakan di ruang sidang utama. Namun sebelum putusan resmi diumumkan, Desa Karangjati lebih dulu diguncang oleh satu kejadian ganjil. Seorang pemuda dari desa tetangga yang tak tahu menahu soal tragedi Mursid datang pagi-pagi ke warung itu. Ia tidak mendengar berita apapun karena baru kembali dari perantauan. Melihat warung itu tanpa sepi namun masih menyisakan banner soto yang tergantung lusuh, ia mengira tempat itu hanya tutup sementara. Ia mengintip ke dalam, lalu mendekat ke jendela. Saat itulah ia mencium bau anyir yang membuat perutnya mual. Bau yang menusuk, seperti bau darah lama bercampur tanah lembab. Ia melangkah mundur, hendak pergi. Tapi saat membalikkan badan, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di kaca jendela, tercetak samar seperti bekas tangan, dengan 5 jari panjang dan noda merah tua. Ia berlari sekuat tenaga, langsung menuju rumah Pak RT, napasnya terengah-engah. Pak RT dan beberapa warga mendatangi warung itu bersama polisi. Mereka memeriksa sekeliling, namun tak ditemukan siapapun di dalam. Jendela yang sebelumnya disebut ada bekas tangan kini tampak bersih. Tapi warga yang ikut menyaksikan percaya, bahwa tempat itu bukan lagi sekadar bangunan kosong. Itu adalah tempat yang telah disusupi oleh gelapnya dosa, dan kini menyimpan sisa energi dari apa yang telah dilakukan Mursid. Hari itu juga, keputusan akhir terhadap Mursid dibacakan. Hukuman seumur hidup dijatuhkan oleh hakim. Tak ada pembelaan. Tak ada permohonan maaf yang mampu meringankan hukuman. Semua yang hadir di ruang sidang sepakat, keadilan untuk Lastri telah ditegakkan, setidaknya di dunia. Namun di dalam sel, Mursid mulai mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia mengaku mendengar suara mangkuk pecah setiap tengah malam. Telinganya menangkap suara sayup Lastri yang memanggil namanya. Terkadang ia bangun dengan tangan yang penuh luka cakaran. Dokter penjara mengatakan itu hanya gangguan jiwa akibat tekanan. Tapi bagi Mursid, itu adalah bayaran. Sementara itu, keluarga Lastri memutuskan untuk merobohkan warung tersebut. Mereka tidak ingin tempat itu menjadi tontonan, apalagi dikeramatkan. Tapi sebelum bangunan dirobohkan, seorang pekerja bangunan menemukan sesuatu di dalam celah dinding dapur, tepat di belakang rak bumbu. Sebuah potongan kain kecil berlumur darah, dengan tulisan tangan samar. Aku masih di sini. Aku belum selesai. Pekerja itu langsung lari meninggalkan lokasi. Pihak keluarga membatalkan niat merobohkan warung, dan akhirnya memilih menutup seluruh bangunan dengan bata dan semen. Warung itu menjadi tembok sunyi yang tak lagi disentuh siapapun. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani melintas di depan bekas warung setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain di dekat sana. Karena meski warung itu sudah lama tak buka, kisah tentangnya masih hidup. Berbisik di antara angin dan bayangan malam. Sudah lebih dari sebulan berlalu sejak kasus Mursid menggemparkan Lamongan. Namun bayangan tragedi itu masih menggantung pekat di desa Karangjati. Setiap malam, terutama saat hujan turun, warga sering mendengar suara-suara aneh dari arah bangunan yang telah dibeton rapat itu. Pak Darto, penjaga malam yang biasa keliling kampung, bersumpah pernah mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk dari dalam bangunan itu. Suaranya pelan tapi jelas, diiringi tawa perempuan yang terputus-putus dan serak. Aku pikir itu cuma angin, tapi kok berulang terus, jam yang sama sekitar jam 2 dini hari, katanya pada warga lain sambil menunjukkan bekas goresan di tiang bambu ronda. Cerita Pak Darto bukan satu-satunya. Beberapa warga lain mulai mengaku melihat penampakan sosok wanita berambut panjang berdiri diam di dekat pohon mangga samping bangunan itu. Sosok itu hanya menunduk, tak pernah bergerak. Tapi jika didekati, sosok itu menghilang perlahan seakan larut dalam kabut. Yang paling mengguncang adalah cerita dari Rahmat, remaja desa yang nekat mencoba mendekat ke bangunan itu tengah malam demi uji nyali bersama teman-temannya. Mereka tertawa-tawa di awal, menyorotkan senter ke jendela yang kini tertutup semen. Namun saat mereka menempelkan telinga ke dinding, salah satu dari mereka mendengar suara. Lastri belum keluar. Lastri masih di sini.
mereka langsung kabur tanpa menoleh ke belakang. Sejak itu, bangunan itu resmi dinyatakan angker oleh warga. Beberapa orang pintar didatangkan. Ada yang mengatakan roh Lastri masih belum tenang karena ia dibunuh tanpa disyolatkan, tanpa dimandikan, dan jasadnya tidak dikubur utuh. Arwahnya terikat di tempat terakhir ia disiksa dan diolah menjadi masakan. Ibu Maryam, kakak Lastri, hanya bisa menunduk setiap kali warga menceritakan hal-hal gaib yang mereka alami. Ia sering menangis di kamar, menatap foto adiknya dan berkata, "Maafin aku, Las, aku terlambat. Aku gak bisa selamatin kamu." Malam-malam di desa Karangjati berubah menjadi malam-malam sunyi yang penuh kecemasan. Tak ada lagi tawa dari warung, tak ada aroma kaldu yang menenangkan. Yang tersisa hanyalah cerita dan ketakutan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebab mereka tahu, tragedi itu bukan sekadar kisah kriminal, tapi luka jiwa yang belum benar-benar sembuh. Malam itu, hujan turun deras di Lamongan. Di dalam sel tahanan Lapas Bojonegoro, Mursi terduduk di sudut ruangan, membelakangi jeruji. Tubuhnya makin kurus, rambutnya mulai memutih sepenuhnya. Ia tak lagi bicara banyak sejak bulan lalu. Makanan sering ia tolak. Ia hanya duduk, menggumam pelan sambil memeluk lutut. Petugas sipir pernah memergoki Mursid berbicara sendiri di tengah malam. "Aku sudah bilang jangan pergi, Las, aku cuma mau kamu tetap di sini." Suaranya lirih, gemetar, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Yang mengherankan, setiap kali hujan turun, Mursid menjadi lebih gelisah. Ia sering berteriak, memukul dinding, dan menyebut nama Lastri berkali-kali. Dokter penjara memberi obat penenang, tapi efeknya tak bertahan lama. Trauma dan rasa bersalah telah mengakar kuat dalam pikirannya. Di desa Karangjati, Ibu Maria masih terus mendatangi pengajian-pengajian, mendoakan agar ruh adiknya mendapat tempat yang tenang. Ia mendirikan tahlilan rutin di musola kecil belakang rumahnya, yang semakin hari makin ramai didatangi warga. Semua berharap bahwa dengan doa, arwah Lastri bisa dilepaskan dari jerat kegelisahan. Namun malam itu, terjadi kejadian aneh. Di rumah Ibu Maryam, bingkai foto Lastri jatuh dari dinding tanpa sebab. Padahal tak ada angin. Tak ada orang. Dan kaca bingkai itu retak membentuk garis yang mengiris wajah Lastri. Tak lama kemudian, suara ketukan terdengar dari luar jendela. 3 kali. Pelan. Lalu sunyi kembali. Ibu Maria mendekat dengan langkah gemetar. Jendela dibuka. Tak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan jendela itu basah, seolah ada seseorang yang berdiri cukup lama di sana. Ia hanya bisa menatap kosong, lalu memejamkan mata sambil menggenggam tasbih. Sementara itu di lapas, Mursid jatuh pingsan malam itu. Dalam tidurnya, ia bermimpi duduk kembali di warung soto lamanya. Namun suasana tak sama. Lampu mati, kompor mati, tapi suara sendok dan mangkuk terus berdenting di dalam kegelapan. Dari balik tirai dapur, suara Lastri muncul. "Sekarang giliranmu, SID. Rasakan apa yang aku rasakan." Mursid berteriak sekuat tenaga, matanya terbuka lebar. Ia terbangun dalam kondisi gemetar, tubuhnya penuh peluh. Napasnya tersengal, dan ia merasakan perutnya mual luar biasa. Ia memuntahkan cairan kuning di lantai sel, lalu merangkak ke pojok tembok sambil memeluk dirinya sendiri. Di langit-langit sel, ia merasa melihat bayangan sosok Lastri menggantung terbalik, matanya menatap tajam ke arahnya, dan senyum menyeringai di wajahnya. Petugas datang dan menemukan Mursid tak sadarkan diri. Tubuhnya kaku seperti habis tersengat listrik. Tapi ketika didekati, ia berbisik, tanpa membuka mata. Lastri belum selesai. Hari-hari berlalu di desa Karangjati, namun aroma ketakutan masih menggantung di langitnya. Warung soto Mursid tak lagi disebut sebagai tempat makan. Ia telah menjelma menjadi simbol kegelapan yang membungkus hati manusia jika tidak dijaga oleh iman dan kesabaran. Mursid akhirnya meninggal dunia di dalam sel tahanan. Tubuhnya ditemukan membeku dalam posisi memeluk dirinya sendiri, dengan mata terbuka menatap langit-langit sel. Tak ditemukan bekas luka, tak ada tanda kekerasan. Namun dokter yang memeriksa jasadnya mencatat bahwa wajah Mursid membiru seperti orang yang dicekik, meski lehernya bersih tanpa jejak. Kematian Mursid membuat geger. Sebagian percaya itu adalah balasan langsung dari Allah, sebagian lain berkata itu adalah ruh Lastri yang menuntut keadilan yang belum selesai. Tapi yang pasti, tidak ada satupun yang datang mengambil jasadnya. Tak ada keluarga.
Tak ada sanak saudara. Ia dikuburkan dalam sunyi, tanpa doa dan tanpa nama di nisan. Sementara itu, makam Lastri akhirnya dipindahkan dan disucikan ulang. Dengan doa dari warga, keluarga, dan para ustadz, mereka berharap ruh Lastri mendapat ketenangan sejati. Ibu Maria menangis haru di pusara adiknya, membaca surah Yasin dengan suara gemetar. Di sana ia berjanji untuk menjaga nama baik Lastri, dan memastikan tak ada yang melupakan kezaliman yang pernah terjadi. Warga Karangjati pelan-pelan mulai menata kembali hidup mereka. Tapi warung itu tak pernah dibuka lagi. Bahkan setelah diratakan, tanahnya tetap kosong. Tak ada yang berani mendirikan bangunan di atasnya. Mereka percaya, tanah yang menyimpan darah dari kedurhakaan akan tetap mengandung murka jika tidak ditebus dengan tobat yang sejati. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahayanya cinta yang tak dibarengi dengan iman. Tentang bahaya amarah yang dibiarkan menguasai hati. Mursid adalah contoh manusia yang kehilangan kendali, lalu menumpahkan dosanya ke dalam perut orang lain. Ia mengira menahan Lastri berarti menjaga cinta. Padahal yang ia simpan bukan cinta, melainkan dendam yang membusuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Betapa beratnya pertanggungjawaban satu nyawa, apalagi jika kejahatan itu disembunyikan dengan tipu daya, bahkan sampai menyentuh kehormatan makanan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan biarkan hawa nafsu menghancurkan logika. Jangan biarkan amarah memadamkan cahaya cinta. Dan yang paling penting, jangan pernah bermain-main dengan hati seorang istri. Sebab jika engkau menyakitinya, engkau telah menyakiti bagian paling lembut dari rumah tangga. Jika kalian sayang Ibu MU, klik like dan subscribe channel ini.